mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baca surat Al-Fatihah sama-sama. Allah jemaatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Sebelumnya sudah ada absen dulu. Di sini ada Mbak Sapita, Mbak Aira, Mas Aji, Mbak Yesya, Mbak Rara, Mbak Talita. Mana Mbak Talita? Oke. Mas Deva ya ini, yang namanya Dev siapa? Mas Deva, Mas Fikri, Mas Rizky, Mas Fatih, Mbak Salsa, sama Mbak Gadara. Semuanya sudah dikerjakan latihan soalnya? Belum. Oh, kok belum? Siapa itu yang belum? Jadi kalian harus berusaha dulu, dikerjakan dulu, baru nanti menyimak pembahasannya dari Ustazah. Ya. Oke. Sekarang kita mulai pembahasannya. Terlihat di layar kalian ya. Kita mulai dari nomor 1. Oke, perhatikan. Tentukan nilai dari 9 kali 5 dibagi negatif 3 ditambah 6 dikurangi negatif 5. Jawabannya adalah apa nomor 1? 45. 845. Kan biasanya muncul jumlahnya. Bentar, biar terlihat jelas. Ini ya. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya adalah B, negatif 4. Kita kerjakan dulu perkaliannya. 9 kali 5, 45. Lalu dibagi negatif 3. Kerjakan pembagian. Dan ingat, negatif ketemu negatif ini hasilnya adalah ditambah ya. Negatif 15 ditambah 11 sama dengan negatif 4. Jadi nomor 1 jawabannya B. Gimana? Betul? Siapa yang betul? Jadi kalau ada operasi hitung campuran, ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah dari kiri dulu, ya. Nah, tapi kalau yang di kiri itu adalah penjumlahan, lalu ada perkalian, yang didahulukan adalah perkaliannya dulu, ya. Jadi yang paling tinggi itu perkalian, pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Oke, sudah? Bisa lanjut ke nomor 2? Oke, soal nomor 2.
Nilai dari 5/6 ditambah 1, 2/9 dikurangi 2,75 ditambah negatif 25%. Hasilnya berapa ya? Mas Aji sudah ketemu jawabannya nomor 2? Belum, Mus. Loh, oke, kita lihat jawabannya adalah negatif 0,95. Dapat dari mana? Caranya adalah kita ubah pecahannya menjadi pecahan desimal atau koma-koma dulu. Ya, 5/6 kita ubah, 5 dibagi 6, ketemunya adalah 0,83. Lalu ditambah, di sini ada 1, 2/9, ini kalau kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, jadi 11/9, kan? 11 dibagi 9, hasilnya adalah 1,22. Dikurangi 2,75, tetap, ini karena pecahan desimal. Lalu 25%. 25% itu 25 per berapa? Per 100. 25% itu 25 per 100. Kalau dijadikan pecahan desimal, jadinya 0,25. Kita kerjakan penjumlahannya dulu, hasilnya 2,05 dikurangi 2,75 ditambah negatif 0,25. Sebenarnya ini, kalau 5/6 ini hasilnya adalah 0,83333 banyak sekali. Nah, kita pilih dua angka saja. Jadi 0,83. Lalu untuk 1, 2/9 ini hasilnya juga 1,22222 banyak. Nah, kita pilih dua angka saja. Jadi 1,22. Nah, kalau sudah kita kerjakan 2,05 dikurangi 2,75 hasilnya adalah negatif 0,70 ditambah negatif 0,25. Masih ingat kan, negatif ditambah negatif, hutang ditambah hutang, berarti kan masih hutang, makanya hasilnya adalah negatif. Jadi jawabannya adalah D, negatif 0,95. Sudah dicatat? Mbak Yesa sudah? Oke, bisa lanjut ke nomor 3 ya. Oke, nomor 3. Berapa hasil dari 104 ditambah 72 ditambah 42 dikurangi 12 dikurangi 10? Kalian harus teliti menghitungnya. Nah, hasilnya adalah 196. Hasilnya adalah B. 104 ditambah 72. Kita kerjakan dulu. 176 ditambah 42 dikurangi 12 dikurangi 10. Kita jumlah dulu. Hasilnya 218 dikurangi 12 dikurangi 10. Jadi 206 dikurangi 10, hasil akhirnya adalah 196. Jawaban nomor 3 adalah B. Kalian catat dulu ya. Jadi ini kan soal mudah, kalian harus teliti mengerjakannya. Ini kan tinggal dijumlah sama dikurangi. Ya, tapi ini bilangannya banyak, makanya harus teliti. Lanjut ya. Lanjut soal nomor 4. Berapa hasil dari 8 kali 10 dibagi 2 dikurangi 21 ditambah 5? Hasilnya adalah B, 24. Dapat dari mana?
Ini kita kerjakan perkaliannya dulu. 8 kali 10, hasilnya 80. Dibagi 2, dikurangi 21, ditambah 5. Kita bagi dulu. 80 dibagi 2, hasilnya 40. Dikurangi 21, ditambah 5. 40 dikurangi 21 hasilnya 19, ditambah 5 hasil akhirnya adalah 24. Nomor 4 hasilnya adalah B. Kalian catat dulu pembahasannya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan soal nomor 5. Beni akan membeli 5 kg gula pasir dengan uang 60.000. Setibanya di toko, ternyata harga gula naik 25%. Banyak gula pasir yang dapat dibeli Beni adalah berapa? Harga gulanya naik 25%. Jadi, kita hitung harga gula awalnya dulu. Kalau Beni membeli 5 kilo dengan uang 60.000, berarti per kilonya adalah 12.000. Caranya 60.000 dibagi 5. Nah, ternyata harga gula naik 25%. Kalau kita menghitung naik 25%, kalau harga awal ini 12.000 itu adalah 100% ya. Kalau naik 25%, jadinya 125%. 125 per 100 dikali 12.000. Saya ulangi, kalau harga normalnya ini, harga awal itu adalah 100%, kalau naik 25% jadinya 125 per 100 dikali 12.000. Hasilnya adalah 15.000 per kilogram. Ini harga gula setelah naik. Nah, kalau uangnya 60.000, harganya 60.000, uangnya 60.000 dibagi 15.000, jadi banyak gula yang dibeli Beni adalah 4 kilogram. Ya. Jadi kalau naik, harga naik itu 100 ditambah harga naiknya berapa persen? Nah, beda lagi kalau diskon. Diskon kalau kalian belanja ke supermarket atau ke minimarket ada diskon 10%. Kalau diskon itu kan potongan harga. Jadi 100% dikurangi. Kalau ini kan harga naik. Jadi ditambah. Oke. Lanjut ke soal nomor 6. Jarak sebenarnya dari kota adalah 210 km. Jika pada peta jaraknya 7 cm, maka skala yang digunakan adalah, masih ingat skala? Ini ada di kelas 5. Skala itu adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, jadi kalau mencari skala, jarak pada peta 7 cm dibagi 210 km. Hati-hati kalau skala itu semuanya dijadikan cm ya. Yang 7 cm tetap 210 km. Masih ingat kan kilometer ke sentimeter itu ditambahi 0,5 karena turun 5 tangga. Jadi 21 juta sentimeter. Nah, namanya skala itu selalu 1:. Jadi yang kecil ini harus jadi angka 1. Nah, caranya berarti kita bagi 7 semua.
7 cm dibagi 7 hasilnya adalah 1 dibagi 21 juta dibagi 7 adalah 3 juta. Jadi skalanya adalah 1:3 juta. C. Ini skala ya, bukan uang ya. Jadi skala nomor 6 adalah 1:3 juta. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Dian menggambar pohon yang ada di depan rumahnya dengan menggunakan skala 1:40. Jika tinggi pohon pada gambar 5 cm, maka tinggi pohon yang sebenarnya adalah... Nah, coba kalian perhatikan ini. Jadi, rumus skala itu bisa kita hafalkan dengan rumus segitiga. Yang sebelah kiri ini adalah S skala. Lalu yang sebelah kanan bawah adalah JB, itu jarak sebenarnya. Yang di atas adalah JP, jarak peta. Dan di sini ada tanda bagi, di sini ada tanda kali. Kalau mencari jarak peta JP, kita tutup pakai tangan. Nah, yang terlihat adalah skala dan jarak sebenarnya. Berarti kalau mencari jarak peta, rumusnya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Nah, kalau mencari skala, S-nya kita tutup pakai tangan. Nah, jadi rumus skala adalah JP dibagi jarak sebenarnya. Selanjutnya, kalau mencari jarak sebenarnya, kita tutup pakai tangan. Yang terlihat adalah JP dan S. Jadi rumus jarak sebenarnya adalah jarak peta dibagi skala. Nah, di sini soal nomor 7 mencari tinggi sebenarnya atau jarak sebenarnya. Rumusnya adalah tinggi gambar dibagi skala. Nah, hati-hati di sini skala kan 1:. Itu kita menuliskannya dalam bentuk pecahan. Jadi 5 cm dibagi 1/40. Ya. 1/40. Lalu 5 dikali 40. Loh, kok berubah jadi kali, Us? Nah, kalian masih ingat kan pembagian pecahan yang sebelah kanan itu dibalik. Ya kan, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi kalau 1/40 dibalik menjadi 40/1. Nggak usah ditulis satunya. Jadi 5 kali 40 hasilnya adalah 200 cm. Nah, kalau jarak sebenarnya itu biasanya menggunakan satuan meter atau kilometer. Jadi hati-hati di sini, jangan berhenti di sini ya. 200 cm mah nggak ada jawabannya ini. Nah, karena belum diubah menjadi meter. Kalau diubah menjadi meter, hasilnya adalah 2 meter. Jadi jawaban nomor 7 adalah B. Oke, bisa lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 8. Jarak pelabuhan Ratu ke Sukabumi adalah 60 km. Ditempuh Budi dengan sepeda motor yang berkecepatan 40 km per jam. Lama perjalanan Budi adalah, lama perjalanan ini sama dengan waktu. Jadi kita mencari waktu. Kita lihat pembahasannya. Nah, kalau tadi skala ada rumus segitiga. Nah, ini jarak kecepatan sama waktu juga ada rumus segitiga. J, jarak ada di atas. Nah, kecepatan ada di kiri bawah. Waktu ada di kanan bawah. Nah, untuk pertanyaan nomor 8, ini adalah mencari waktu. Jadi, W-nya kita tutup pakai tangan.
Nah, yang terlihat adalah jarak dan kecepatan. Maka mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya di sini 60 km. Dibagi kecepatannya adalah 40 km per jam. Kita bagi, hasilnya adalah 3/2 jam. 60 per 40 kalau kita sederhanakan hasilnya 3/2 jam. Oh, nggak ada jawabannya ini 3/2 jam. Nah, belum selesai sampai di sini. 3/2 jam kita jadikan menjadi 1/2 jam atau 1,5 jam. 1,5 jamnya ini kita jadikan menit, hasilnya 30. Jadi lama perjalanan Budi adalah 1 jam 30 menit. Jawabannya adalah C. Oke. Kalian hafalkan ini ya, rumus kecepatan. Kalau mencari jarak, jaraknya ditutupin pakai tangan. Yang terlihat adalah K dan W. Ya. Jadi mencari jarak adalah K dikali W, kecepatan dikali waktu. Nah, kalau mencari kecepatan, kecepatannya ditutupin pakai tangan. Yang terlihat adalah J dan W. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau mencari waktu, waktunya ditutupin pakai tangan. Yang terlihat adalah J dan K. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ya. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9. Banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari rata-rata adalah, di sini ada nilai, daftar nilai, dan ada frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya siswa. Jadi di sini nilai 4 ada 3 siswa, nilai 5 ada 8 siswa, nilai 6 ada 12 siswa, nilai 7 ada 14 siswa, nilai 8 ada 11 siswa, lalu nilai 9 ada 2 siswa. Nah, pertanyaannya di sini adalah banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari rata-rata. Jadi kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, rumus rata-rata adalah jumlah dibagi banyak atau frekuensi. Jumlahnya ini bukan jumlah nilai saja ya, tapi jumlah keseluruhan. Jadi kita kalikan dulu. 4 kali 3 ditambah 5 kali 8 ditambah 6 kali 12 ditambah 7 kali 14 ditambah 8 kali 11, dan yang terakhir ditambah 9 kali 2. Dibagi banyaknya, frekuensinya dijumlah. 3 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 11 ditambah 2. Jadi banyaknya frekuensinya adalah 50. Nah, jumlah seluruhnya ada 328 dibagi 50, hasilnya adalah 6,56. Ini adalah rata-ratanya. Belum selesai sampai di sini. Nah, yang ditanya adalah banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari rata-rata. Jadi kita hitung banyaknya siswa yang nilainya di bawah 6,5. Jadi kita hitung banyaknya siswa yang mendapat nilai 6, 5, dan 4. Ada 3 ditambah 8 ditambah 12. Hasilnya adalah 23 orang. C. Jadi hati-hati ya kalau membaca soalnya. Oke, bisa lanjut ke soal nomor 10, soal yang terakhir. Rata-rata nilai ulangan matematika Robi adalah, rata-rata rumusnya adalah jumlah dibagi banyaknya.
Ingat kalau ada soal tabel, mencari rata-rata itu jumlahnya dengan cara kita mengalihkannya satu-satu gini ya. 6 kali 3 ditambah 7 kali 1 ditambah 8 kali 3 ditambah 9 kali 2 dan ditambah 10 kali 1. Lalu dibagi banyaknya seluruhnya ini adalah frekuensi 3 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya adalah 10. Kalau kita total semua 77 dibagi 10 adalah 7,7. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika Robi adalah 7,7. Nomor 10 jawabannya adalah C. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa di chat ya. Soal nomor berapa yang kita perlu bahas lagi? Mungkin ada yang ketinggalan tadi atau belum jelas, bisa ditanyakan nomor berapa? Ustazah ulangi. Ustazah jelaskan lagi. Mas Fatih, tanya nomor 5 ya? Oke, Ustazah bukakan lagi soal nomor 5. Sebentar, nomor 5. Untuk nomor 5 hasilnya adalah 4 kilogram. Ya. Jadi kita hitung harga gula awalnya dulu. 60.000 dibagi 5. Harga gula awalnya adalah 12.000 per kilo. Ternyata harga gula naik menjadi 25%. Nah, cara menghitungnya adalah 125 per 100 kali 12.000. Maka harga gula setelah naik adalah 15.000. Nah, kalau uangnya 60.000, dapat gula berapa? Dibagi 15.000 sama dengan 4. Jadi banyak gula yang dibeli Beni adalah 4 kg. Jawabannya do. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Soal nomor berapa? Sudah jelas semua ya? Di sini udah ada yang ngecat lagi. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kali ini ya. Jika ada pertanyaan, kalau malu-malu tanya di sini bisa japri ke Usdita, ya. Kalau malu bertanya di sini dilihat temennya, ya udah japri aja ke Usdita ya. Tetap semangat belajar di rumah. Tertib ibadahnya, berdoa terus agar lancar nanti mengikuti olimpiadenya. Karena yang di 50 besar nanti bisa langsung keterima di MTS 1 ya. Semoga semuanya lancar, mendapatkan nilai yang terbaik dan barokah. Amin. Oke, Ustazah akhiri pembelajaran kali ini. Yang belum bisa ikut Zoom bisa lihat di YouTube. Oke?
Sada akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye. Yus.